Selamat pagi anak-anak sekalian. Ibu harap kalian dalam keadaan yang baik dimanapun kalian berada. Sekalipun kita belajar dari rumah masing-masing, tapi Ibu harap kalian dapat belajar dengan baik. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan menolong kami sampai hari ini. Dan biarlah Tuhan, ketika kami sekarang mau belajar firman Tuhan, Tuhan menolong kami supaya kami diberi hikmat dan pengertian, dan kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita melanjutkan pelajaran kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana pandangan dunia tentang Allah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai Allah yang benar menurut pandangan iman Kristen. Tapi sebelum kita memasukinya, nah, satu pertanyaan untuk kita. Apa yang kamu pahami tentang Allah? Saya tidak bertanya tentang orang lain, tetapi tentang diri kamu sendiri. Bagaimana kamu memahami tentang Allah? Apakah ada di antara kamu yang sampai hari ini tetap meragukan keberadaan Allah sama seperti orang agnostis karena tidak pernah melihat Allah? Atau bahkan juga menolak keberadaan Allah seperti orang ateis? Atau kamu tetap mempercayai bahwa Allah itu ada di pohon, di gunung, di laut, ya, dan menyembah kepadanya, atau kepada roh orang yang sudah meninggal dan menganggap mereka itu sangat berkuasa? Atau juga sama seperti orang panteis bahwa alam semesta ini adalah Allah, atau Allah itu adalah alam semesta. Nah, maka kita akan melihat bagaimana Alkitab berbicara tentang Allah dan akan mengubah pandangan kamu tentang Allah. Ya. Nah, kalau dunia, ya, pandangan manusia tentang dunia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ada sesuatu yang kosong di dalam diri manusia. Manusia kehilangan kedamaian dan berusaha mencarinya. Dan manusia mencari Allah dengan caranya sendiri. Manusia mencarinya di pohon, di gunung, di batu, di gua. Nah, itu untuk menemukan Allah. Dan ada manusia yang sampai hari ini tidak menemukannya. Jadi manusia mencari Allah dan menciptakan Allah dengan cara pandangannya sendiri, pola pikirnya sendiri. Itulah yang menyebabkan lahirnya aliran-aliran kepercayaan. Nah, sedangkan Alkitab mengatakan ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, manusia semakin menjauh dari Allah, dan Allah datang mencari manusia. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia, sehingga manusia tidak salah di dalam memahami siapakah Allah sesungguhnya. Nah, karena itu kan kita lihat pandangan Alkitab tentang Allah. Yang pertama dikatakan bahwa Allah adalah Alfa dan Omega. Allah adalah yang awal dan yang akhir. Jadi Allah tidak diciptakan, tetapi Allah ada dengan sendirinya karena kemahakuasaan Allah. Jadi sebelum bumi ini ada, Allah sudah ada. Dan sampai bumi ini kan berakhir, Allah tetap akan ada. Itu adalah karena kemahakuasaan Allah. Dan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, kita akan lihat ayat Alkitab yang berbicara tentang itu. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Ya. Begitu juga Yesaya 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya, dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tiada yang lain. Jadi
Alkitab berbicara tentang ini. Hal ini menentang apa yang dikatakan oleh orang-orang ateis dan agnosis yang mengatakan bahwa bumi ini tercipta dengan sendirinya karena kekuatan alam, dengan teori Big Bang-nya. Alkitab mengatakan bahwa bumi ini dan segala isinya termasuk manusia adalah Allah yang menciptakannya. Seorang filsuf dari Prancis, Voltaire, dia mengatakan begini untuk menentang orang-orang yang tidak percaya kepada keberadaan Tuhan. Bila sebuah jam membuktikan keberadaan seorang pembuat jam, namun alam semesta tidak dapat membuktikan keberadaan arsiteknya yang agung, yaitu Tuhan, maka saya setuju untuk disebut seorang yang bodoh. Artinya dia mau katakan begini, kamu lihat jam, apakah jam itu ada dengan sendirinya? Tentu tidak, pasti ada yang membuatnya. Kamu lihat pesawat, apakah pesawat ada dengan sendirinya? Tentu tidak, pasti ada penciptanya. Lalu kalau jam, pesawat dan apapun yang ada di dunia ini diciptakan oleh manusia, lalu bagaimana dengan manusia itu sendiri? Bagaimana dengan alam semesta? Apakah mungkin terjadi begitu saja? Tentu tidak. Pasti ada yang menciptakannya, dan itulah Tuhan Allah. Dan Allah sendiri mengatakannya, Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan beserta isinya. Mazmur 19 ayat 2 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, jadi kehebatan alam semesta menunjukkan kehebatan Allah yang menciptakannya. Yang kedua, Allah adalah esa atau satu. Jadi Allah tidak ada banyak, Allah hanya satu. Ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, dan Allah akan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, Musa bertanya, siapakah engkau? Allah mengatakan, aku adalah aku, dan tidak ada yang lain. Ulangan 4 ayat 35 juga mengatakannya, bahwa Tuhan adalah Allah dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Demikian juga Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Ya, jadi tidak ada yang lain seperti dikatakan orang-orang dunia. Matahari itu adalah Tuhan, bulan adalah Tuhan, alam itu Tuhan, pohon itu Tuhan, laut itu tidak, ya. Tuhan adalah Tuhan, aku adalah aku, yaitu Yahweh. Dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Nah, yang ketiga, Allah adalah roh. Nah, ini menjawab pertanyaan orang-orang agnosis yang tidak percaya dan meragukan keberadaan Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, kenapa kita tidak bisa melihatnya? Kan itu yang ditanya. Itu sebabnya dikatakan Allah adalah roh. Sebagai roh, Allah tidak dibatasi oleh tubuh. Tubuh kita terbatas, tetapi roh kita tidak. Tubuh kita yang terlihat, roh kita tidak lihat. Nah, tetapi sekalipun saya tidak melihat roh saya yakin dan percaya saya memiliki roh, dan roh itu yang menghidupkan saya. Karena itu, roh saya dapat memahami roh Allah. Nih, ketika saya diciptakan, manusia diciptakan oleh Allah, Allah memberikan napas hidup atau roh Allah. Itulah yang membuat manusia hidup dan berbeda dengan ciptaan lainnya. Nih, jadi roh saya mengatakan bahwa roh Allah itu ada dan Allah itu ada. Dan roh saya yang diberikan oleh Allah ketika Allah menciptakan saya itu dapat memahami dan dapat berbicara dengan Allah. Nah, sebagai roh, Allah Maha Kuasa. Allah dapat melakukan apapun yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Allah dapat mencipta, Allah dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Allah Maha Tahu.
Allah tahu bukan hanya apa yang akan kita lakukan, tetapi yang kita pikirkan, Allah juga tahu. Dan Allah sebagai roh, dia tidak terbatas oleh apapun. Dia maha hadir, dia dapat ada di setiap saat dan waktu, dimanapun dan kapanpun. Dan Allah itu adalah kekal adanya, ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, Allah adalah roh, karena itu siapa yang menyembahnya haruslah di dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya ketika kita beribadah kepada Tuhan, bukan tubuh kita, walaupun tubuh kita ikut, tetapi yang lebih penting adalah roh kita yang menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Itu sebabnya ketika Allah berbicara sesuatu yang harus kita lakukan, kita dapat memahami, roh kita dapat memahami, dapat mengerti apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Karena itu, beribadahlah di dalam roh dan kebenaran, dan Allah akan menyatakan kehendaknya bagi kita. Yang keempat, Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, kasih manusia terbatas, tapi kasih Allah tidak terbatas oleh apapun. Jadi Allah itu kekal adanya, kasihnya juga kekal adanya. Mazmur 36 ayat 6, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan-awan. Kasih Allah mau berkorban. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan uang itu masih jauh lebih mudah, ya. Tapi mengorbankan anak tunggal itu tidak mudah. Ya, seorang keluarga, ya sebuah keluarga kemarin itu menyumbangkan hartanya 2 triliun kepada pemerintah untuk membantu pemerintah menangani kasus COVID, virus corona. Itu tidak mudah. Ada banyak orang yang lebih kaya dari mereka di Indonesia, ya, tapi tidak melakukannya. Tapi mereka mau melakukannya itu tidak mudah. Menyerahkan hartanya 2 triliun itu sangat banyak. Tetapi menyerahkan anak tunggal itu jauh lebih sulit daripada menyerahkan harta. Tetapi Allah telah mengorbankan semua miliknya. Bukan hanya hartanya, bukan hanya kasihnya, bukan hanya waktunya, hidupnya, bahkan anaknya seluruhnya diberikan kepada manusia, supaya manusia bisa hidup dengan baik, supaya manusia tidak mengalami kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih Allah itu juga kekal adanya. Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi Allah tetap mengasihi manusia bagaimanapun keberadaan manusia. Ini contoh-contoh bukti kasih Allah, ya. Ada begitu banyak kasih Allah yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Tapi sejak awal Allah memang sungguh mengasihi kita. Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah, tidak sama dengan ciptaan lainnya. Allah memberi kita napas hidup. Itu yang membuat kita berbeda dari ciptaan lainnya, dan kita dapat mengerti kehendak Allah. Allah memelihara seluruh ciptaannya, ya, dari dulu sampai sekarang, dan tidak pernah melepaskannya. Ya, jadi bayangkan jika Allah menciptakan manusia pada hari pertama, lalu manusia tinggal di mana? Belum ada tempat tinggalnya. Bayangkan manusia diciptakan hari kedua, sebelum ada makanan, ada tempat tinggal, ya. Jadi Allah sudah merancang kasih-Nya sedemikian rupa untuk
manusia hidup dengan baik, manusia hidup sejahtera. Ya, karena itu jangan pernah meragukan Allah. Allah tetap setia sekalipun kita tidak setia. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, berbuat dosa, Allah tetap setia menanti kita kembali kepadanya. Allah memberikan anak tunggalnya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ada banyak lagi, nanti kamu buat tugas itu ya, atau minggu depan kita akan bahas kembali bagaimana kasih Allah yang telah kamu rasakan di dalam hidup kamu. Nah, yang terakhir, Allah adalah juru selamat. Yesaya 43 ayat 11 sampai 12. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Allah telah menyatakannya. Jadi keselamatan tidak ada di dalam siapapun, tidak ada di gunung, tidak ada di roh orang yang sudah mati, tidak ada di laut, tidak ada dimanapun. Keselamatan hanya ada di dalam Allah saja, dan Allah menyatakannya kepada manusia. Nah, ketika manusia berbuat dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut, yaitu kebinasaan kekal atau siksaan kekal di dalam api neraka. Tetapi Allah tidak mau manusia mengalami kebinasaan kekal. Itu sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah langsung mencari manusia dan berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Kejadian 3 ayat 9, Adam, di manakah engkau? Allah langsung mencarinya, karena ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka langsung bersembunyi, menjauh dari Allah. Jadi keselamatan, ide keselamatan, inisiatif keselamatan datangnya pertama bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan Allah. Hanya persoalannya, apakah manusia mau meresponi keselamatan yang diberikan Allah atau tidak, atau manusia tetap mencari keselamatan itu dengan caranya sendiri. Jadi manusia sampai hari ini hidupnya semakin jauh dari Tuhan Allah. Lihatlah, dosa ada di mana-mana. Semakin hari semakin jahat manusia di bumi ini, dan tidak ada cara lain kecuali manusia binasa dan akan menerima upahnya di dalam siksaan kekal di dalam neraka. Tapi Allah berusaha terus untuk menyelamatkan manusia dengan caranya sendiri. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan itu hanya diberikan kepada manusia oleh Allah di dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Yesus Kristus adalah juru selamat manusia dan juru selamat dunia. Karena itu, ketika kamu mau memperoleh keselamatan, carilah Allah di dalam Yesus Kristus. Jangan mencari Allah di tempat lain. Pelajaran kita sampai di sini hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat di dalam hidup dan juga di dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati.